Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Reviewer Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang. Mohon izin kami melaporkan kemajuan penelitian untuk Skim Penelitian Dasar Perguruan Tinggi atau PDPT. Adapun judul penelitian kami adalah disposisi berpikir kritis dan problem solving, asesmen dan relevansinya dalam memprediksi higher order thinking skills mahasiswa pada pembelajaran case method yang diketuai oleh Dr. Friatmi MPD, saya sendiri, dengan anggota Ibu Elvi Rahmi SPD MPD. Implementasi pembelajaran berbasis kasus atau case method telah menjadi salah satu capaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Menggunakan kasus di dalam perkuliahan akan mendorong mahasiswa untuk menerapkan pengetahuannya sehingga sangat membutuhkan pemanfaatan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills. Kemampuan HOT ini dapat terjadi dengan memanfaatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kedua kemampuan tersebut terjadi tidak secara otomatis namun terbentuk karena seseorang menggunakan kognitifnya untuk berpikir dan juga sekaligus afektifnya dalam mendorong terwujudnya kemampuan berpikir tersebut. Hasil riset terdahulu menunjukkan bahwa disposisi berpikir kritis sangat mempengaruhi keterampilan berpikir kritis dan problem solving seseorang. Namun sayangnya, penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya masih bersifat parsial dan belum mengungkap hubungan dari disposisi berpikir kedua kemampuan ini dengan kemampuan HOTS. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan asesmen disposisi berpikir kritis dan problem solving dalam pembelajaran berbasis case method, kemudian untuk mengukur kelayakan asesmen yang telah dikembangkan, dan yang ketiga, mengukur efektivitas asesmen, disposisi berpikir kritis dan problem solving dalam memprediksi kemampuan HOTS mahasiswa melalui variabel mediasi keterampilan berpikir kritis. Ketiga tujuan ini direncanakan akan diimplementasikan dalam 2 tahun pelaksanaan penelitian. Pencapaian tujuan penelitian tersebut menggunakan pendekatan Research and Development dengan model ADI. Pada tahun pertama, peneliti melakukan tahap Analyze, Design, and Develop, di mana pada tahap Analyze dibuat analisis kebutuhan terkait dengan analisis disposisi berpikir kritis dan problem solving yang cocok untuk pembelajaran berbasis case method. Kemudian pada tahap desain, dibuatlah ruang lingkup konstruk untuk mengukur kedua kemampuan tersebut dan juga metode asesmen yang tepat. Kemudian pada tahap develop, dikembangkanlah item-item atau instrumen dalam mengukur disposisi berpikir kritis dan juga konasi problem solving. Instrumen yang telah dikembangkan kemudian divalidasi secara konten dan juga konstruk sehingga menghasilkan draft awal disposisi berpikir kritis dan konasi problem solving. Pada tahun kedua dilakukan implementasi dalam bentuk eksperimen di kelas dengan mengimplementasikan perkuliahan berbasis case method, di mana mahasiswa diukur kemampuan berpikir tingkat tinggi dan critical thinking-nya, kemudian diukur juga disposisi berpikir kritis dan problem solving. Setelah diimplementasi, dilakukan evaluasi bagaimana hubungan antara disposisi berpikir kritis dan konasi problem solving ini dalam menentukan higher order thinking skills mahasiswa dengan mediasi kemampuan berpikir kritis. Sejauh ini, hasil penelitian yang telah dicapai pada tahun kedua pelaksanaan penelitian adalah pada tahap implementasi.
Tahap ini dilaksanakan dalam bentuk eksperimen, yaitu melaksanakan pembelajaran case method pada perkuliahan real, yaitu pada perkuliahan evaluasi hasil belajar dan metodologi penelitian. Pada setiap kelas ada satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol, di mana peneliti adalah sebagai dosen di dalam perkuliahan tersebut, baik di kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Pada kelas eksperimen dilaksanakan perkuliahan berbasis case method, sementara pada kelas kontrol dilaksanakan tanpa case method. Kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa diukur pada masing-masing kelas, begitu juga disposisi berpikir, baik itu disposisi berpikir kritis maupun konasi problem solvingnya. Penelitian ini masih akan dilanjutkan pada tahap implementasi karena masih belum selesai. Dilanjutkan sampai beberapa kali pertemuan lagi, baru setelah itu diukurlah kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Berdasarkan implementasi tadi, maka selanjutnya dilakukan evaluasi, yaitu pengukuran dari masing-masing model, bagaimana kemampuan berpikir tingkat tinggi ini dipengaruhi oleh pembelajaran case method tadi melalui mediasi variabel dari kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, setelah dilakukan pengukuran model, lalu dilakukan revisi terhadap instrumen penilaian berpikir kritis, baik untuk keterampilan berpikir kritis maupun disposisi berpikirnya. Demikianlah kemajuan penelitian yang dapat kami laporkan kepada Bapak dan Ibu reviewer LP2M UNP. Kami akan terus berupaya secara maksimal mencapai target luaran penelitian sehingga bisa publish pada akhir tahun ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.